Henry yang terkait kasus korupsi di tubuh Polri soal pengadaan alat-alat komunikasi hingga kini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Henry baik, masih diperiksa-periksa gitu dan dia masih menjalanin, pemeriksaan itu jadi dia masih bolak-balik. Mudah-mudahan cepat kelar, cepat selesai. Setiap saat memang mesti siap-siap ya untuk diperiksa gitu, itu aja. Selain menyalurkan dukungan terbesarnya, Yuni juga membantu Henry memberi pengertian kepada putra-putranya saat sang bapak tenggelam dalam persoalan. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, inilah babak baru perseteruan keluarga antara Cliff Sangra dengan FX Abiarso. Hari Selasa kemarin, menantu Susana ini menjalani sidang pertama kasus perkelahiannya dengan Cliff Sangra di Kota Magelang, Jawa Tengah. Di Pengadilan Negeri Magelang, Cliff Sangra terpaku menanti kelanjutan nasibnya. Senin 13 Februari kemarin, untuk pertama kalinya kasus penganiayaan terhadap Abrioso anak menantunya disidangkan. Cliff Sangra duduk seorang diri di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Tidak tampak kehadiran Susana sang istri yang biasanya begitu setia menemaninya. Sudah begitu jenuhkah Susana menghadapi kasus hukum yang melibatkan suami, anak, dan menantunya itu? Tidak pasti. Cliff pun tidak bersedia panjang lebar menjelaskan ketidakhadiran sang istri yang sebelumnya sempat begitu berkeras untuk menemani Cliff saat terpaksa menginap di Hotel Prodeo. Dari bincang-bincang singkat dengan Cliff Sangra baru diketahui kalau Susana saat ini tengah terbaring lemas di Rumah Sakit Harapan sejak 22 hari yang lalu. Bahkan ia sempat mengalami koma selama 4 hari. Waktu itu koma yang sampai 2 hari atau 4 hari. Kemudian saya sarankan untuk dengan kondisi seperti ini tidak bisa dirawat. Walaupun bolak-balik Cliff bilang pinginnya dirawat karena Susi nggak mau masuk rumah sakit. Yang terbaik untuk Cliff itu Susi harus opname, harus mondok karena serius betul penyakitnya. Mengenai sakitnya, memang saya di sini tidak bisa memberi penjelasan. Mungkin itu karena merupakan suatu rahasia. Mengenai kondisi sang ibu, Kiki Maria yang ditemui di tempat terpisah mengaku sudah mengetahuinya. Seperti Cliff Sangra, Kiki Maria juga tidak bersedia mengungkapkan penyebab komanya Susana. Sejujurnya, sejak 22 hari di rumah sakit hingga saat ini, Kiki yang begitu mendambakan berada di sisi sang ibu belum juga mendapat izin untuk membesuk. Kita berdoa terus, hanya itu yang bisa kita kerjakan karena kita tidak boleh menengok di rumah sakit oleh Cliff. Bahkan kakaknya mama, kakak laki-laki mama yang tinggal hanya 4 rumah dari mama juga tidak diperbolehkan menengok. Meski cukup membuatnya terpukul, Kiki tidak mau memaksa. Ia mengerti kondisi sang ibu. Apalagi ia dan suaminya pun sedang dirundung persoalan hukum. Selain sebagai korban, Abrioso yang juga diadukan Cliff Sangra atas kasus yang sama, didudukan sebagai pelaku tindak kekerasan di persidangan serupa yang mulai digelar pada hari Selasa kemarin. Kenyataan itulah yang membuat Kiki Maria, Abrioso, dan kuasa hukumnya sedikit kecewa. Memang ada suatu kejanggalan karena ini sebenarnya kalau kita melihat secara hukum bahwa peristiwa ini adalah sebagai suatu kesatuan. Suatu kesatuan hukum dan mempunyai rangkaian. Yang dimana bahwa kalau kita berpikir ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tapi ini ternyata dipisahkan. Karena apa? Karena menurut pasal 49 ayat 1 itu menyebutkan kalau ada orang menyerang terus diserang, yang diserang itu tidak mungkin kena ancam pidana. Dia tidak akan dapat dihukum. Tidak ada yang namanya penganiayaan bersama antara 2 tersangka, itu tidak ada. Lalu siapa yang dianiaya gitu? Sama. Dalam kasus ini, Abrioso diyakini kuasa hukumnya hanya sebagai korban, mengingat Cliff lah yang pertama kali menyerang dan Abrioso sekedar membela diri. Keyakinan itulah yang membuat Kiki Maria teguh pada pendirian kalau suaminya tidak bersalah. Ia tetap menuntut Cliff Sangra untuk meminta maaf. Kami tidak pernah diajak damai. Bahkan yang namanya Cliff sendiri bicara pun juga belum pernah. Cliff hanya menyuruh ibu saya datang ke rumah saya waktu Cliff di sel. Kami hanya disuruh untuk mencabut laporan tanpa kondisi apa-apa. Tidak ada penyesalan, tidak ada minta maaf. Karena kasus ini penganiayaan berat, menurut kami penganiayaan berat karena menggunakan senjata. Itu kan pidana murni. Pidana murni
proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun pihak yang menjadi korban telah memaafkan, telah katakan damai dalam tanda petik, itu tidak mempengaruhi proses hukum. Apapun keinginan Kiki Maria tetap tidak mengubah status Cliff Sangra sebagai terdakwa, termasuk juga Abrioso. Abrioso, korban penganiayaan yang juga terseret ke persidangan, Selasa kemarin mulai menjalani persidangan pertamanya di Pengadilan Negeri Magelang. Ia duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus pemukulan atas laporan Cliff Sangra. Berikut penuturan Abrioso seputar persidangan pertamanya. Iya, deg-degan ya. Deg-degan, saya manusia biasa. Ya, harapan saya secara pribadi ya semuanya yang terbaik, yang secara hukum yang terbaik. Daripada bersama suami, Yuni Syara lebih sering terlibat di hadapan kamera bersama Tamara Geraldine dan anak-anaknya. Dua selebritis ini memang bersahabat cukup dekat, apalagi setelah Tamara Geraldine berubah status menjadi seorang ibu. Hubungan Yuni Syara dan Tamara pun kian dekat. Kalau berhadapan dengan persoalan anak dan keluarga, biasanya Yuni Syara menjadi tempat pelarian Tamara untuk bertanya. Tidak hanya di antara para bunda, keakraban itu rupanya menjalar juga ke anak-anak mereka. Kevin dan Selo, dua anak Yuni, menjadi teman bermain Kay, putri sematawayang Tamara. Di balik keakraban itu, rupanya tersimpan sejarah lain. Tidak banyak yang tahu kalau Yuni Syara dan Tamara Geraldine yang bersahabat ternyata juga memiliki hubungan kekerabatan. Berdasarkan silsilah keturunan, Yuni adalah tante Tamara Geraldine. Selo sama Kevin itu sebetulnya sepupu saya, bukan sepupunya Kay. Kay itu jadi panggil Om ke Kevin sama Selo sebetulnya karena saya sama Bang Henry tuh harusnya saya martulak. Tuh, udah Batak banget gue ngomongnya kan. Mengenai status kedekatan Yuni Syara dengan Tamara Geraldine jelas sudah. Yang hingga kini masih belum menemukan kejelasan adalah status Henry Siahaan, suami Yuni Syara yang juga tulang Tamara Geraldine. Henry yang terkait kasus korupsi di tubuh Polri soal pengadaan alat-alat komunikasi hingga kini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Henry baik, masih diperiksa-periksa gitu dan dia masih menjalanin pemeriksaan itu jadi dia masih bolak-balik. Mudah-mudahan cepat kelar, cepat selesai. Setiap saat memang mesti siap-siap ya untuk diperiksa gitu. Itu aja. Selain menyalurkan dukungan terbesarnya, Yuni juga membantu Henry memberi pengertian kepada putra-putranya saat sang bapak tenggelam dalam persoalan. Minumlah susu sebelum terlambat, karena sesal di kemudian hari mungkin tidak akan membantu jika tulang yang merupakan penopang utama tubuh sudah terlanjur keropos. Dalam 1 menit, artis Gaek Titik Puspa yang sedang menjalani pemeriksaan kepadatan tulang gratis Rabu kemarin sempat dilanda kecemasan mengingat kebiasaannya mengkonsumsi susu yang kurang baik. Untunglah hasil scan kepadatan tulang yang diperolehnya tidak lama kemudian menunjukkan hasil yang tidak terlalu mengecewakan untuk wanita seusianya. Bisa dibilang, tulangnya masih dalam batas kepadatan yang wajar-wajar saja. Kecemasan Titik Puspa pun berubah menjadi kelegaan. Untuk umur 68, jadi belum ketutupan. Umur 68 kan, ya dilihat bagus sekali, bagus. Jadi alhamdulillah. Memang saya minum susu, tapi tidak banyak. Kalau untuk olahraga, Titik Puspa jangan ditanya. Begitu cintanya pada olahraga, sebelum meninggalkan tempat tidur di pagi hari saja ia sudah berolah tubuh. Bagi artis legendaris itu, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Hari kasih sayang kemarin disambut Elo dengan kesendirian. Sedih memang, apalagi kesendirian itu baru ia rasakan tidak lama sebelum hari kasih sayang tiba. Kalau biasanya ia merayakannya bersama Kathy sang kekasih, kini Elo seorang diri dalam kesepian, sementara Kathy mantan kekasih Elo meraju cinta barunya dengan Samuel Rizal.
Kenyataan kalau cintanya terpaksa kandas karena kehadiran pria lain di hati kekasihnya itu sempat membuatnya sakit hati. Tapi ia tidak mau terlarut. Kesepian segera diusirnya jauh-jauh dengan menerima tawaran untuk berkasih sayang dengan para penggemar.